Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam air dan bagiannya. Namun dalam pembagian ketiga, yaitu air tohir ghairu mutahhir li ghairihi, ada sebagian syarah yang kita lewatkan. Pada halaman 26 dalam syarahnya, wahtaraza biqaulihi khalatahu anit tohiri al-mujawiri lahu. Kita membahas tentang air suci tidak mensucikan dikarenakan ada yang mencampurinya. Nah, ketika ada air dicampuri dengan sesuatu yang suci lagi, itu kan hukumnya tidak mensucikan. Namun ada pengecualian dalam kaidah ini, yaitu ketika ada air dicampuri dengan sesuatu yang mujawir. Nah, dalam hal yang menyampuri itu ada istilah yang mukhalid, ada istilah mujawir. Kalau mukhalid itu adalah tercampur sehingga air tersebut dicampuri dengan sesuatu yang mana sesuatu ini akan larut bersama air tersebut. Contohnya kayak air dicampur susu, air dimasuki kopi. Nah, kopi, susu atau yang lain ketika larut dalam air ini namanya mukhalid. Maka konsekuensinya adalah air tersebut tidak mensucikan. Nah, ada bagian kedua yaitu air campurannya dengan mujawir. Namanya mujawir itu apa? Air yang tercampuri dengan sesuatu yang tidak bisa larut. Contohnya, ada air dimasuki kayu. Nah, kayu manis misal, kayu manis, airnya menjadi manis kan? Apakah kayu tersebut larut? Bukan. Cuma kayu tersebut memberikan aura, memberikan sesuatu yang bisa mempengaruhi air tersebut sehingga airnya menjadi manis atau airnya menjadi berubah. Paham? Akan tetapi tidak larut kayu tersebut. Itu masih tetap suci mensucikan. Nah, di sini kita akan baca kitabnya. Wahtaroja dan dikecualikan biqaulihi dengan ucapan musannif pengarang kitab. Ucapannya apa? Khalatahu anit tohiri. Khalatahu yang telah mencampurinya, anit tohiri dari hal yang suci, al mujawiri yang bertetangga. Al mujawiri yang bertetangga, maksudnya bersandingan, lahu pada air tersebut. Fa'innahu maka sesungguhnya air tersebut bakin masih tetap ala tuhuriyatihi atas sifat masih mensucikan. Air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci. Walau kana at-taghayyuru katsiran, walaupun berubahnya sangatlah banyak. Walaupun berubahnya banyak. Wa kadza al-mutaghayyiru, dan begitu juga yang berubah bimukhalitin dengan sesuatu yang mencampuri, la yastaghni yang tidak bisa terlepas, al-ma'u air, anhu atasnya, anhu darinya. Contohnya apa? Ini yang pengecualian yang kedua. Contohnya katinin seperti tanah, watuhlubin dan lumut. Tanah dan lumut, ketika tanah atau lumpur tercampur dengan air itu kan bisa menjadi keruh kan? Nah, itu masih tetap suci. Wa ma fi maqarri, dan sesuatu yang ada di tempatnya, tempat air. Semisal air ada di lobangan air. Nah, di kolam misal.
ada debunya, ada lumpurnya, ya nggak masalah. Wa mamarrihi, dan tempat mengalirnya. Nah, semisal di tempat air atau sungai itu terdapat daun-daun yang berjatuhan, sehingga daun-daun tersebut menjadi busuk dan mengakibatkan air tersebut berubah. Entah itu berubah warnanya, baunya, atau rasanya, itu masih tetap suci. Wal mutaghayyiru, dan yang berubah bitulil muksi. Pengecualian yang ketiga, air yang berubah bitulil muksi, dengan diam yang lama. Air yang diam, air yang tenang terus lama-lama kan menjadi keruh. Nah, tidak disebabkan oleh apapun yang mencampuri, sebabnya cuma diam aja, itu juga apa, masih suci mensucikan. Fa innahu, maka air tersebut tahurun, suci mensucikan. Nah, di sini ada pengecualian yang mana ketika air itu berubah, kok berubahnya itu dikarenakan tidak larut. Pertama, berubah dikarenakan apa? Disandingi. Karena apa? Karena dimasukin sesuatu yang tidak bisa larut. Itu yang pertama. Seperti contoh tadi yang saya contohkan, air dimasuki kayu manis sehingga berubah menjadi manis atau berubah warnanya, itu masih suci. Begitu juga seperti teh. Nah, teh yang bukan serbuk ya, teh yang masih berbentuk daun, masih besar-besar potongan itu juga masih tetap suci mensucikan. Kenapa? Sebabnya daun teh itu kemudian atau ranting-ranting teh tersebut tidak larut di dalam air. Berbeda kalau teh sekarang yang berubah serbuk, semisal yang berubah serbuk seperti marimas, nah itu tidak bisa mensucikan lagi. Yang saya maksud teh yang biasa itu, yang masih alami. Kemudian yang kecualian yang kedua yaitu air yang berubah dikarenakan apa? Dikarenakan sesuatu yang tidak bisa dijauhinya. Airnya tidak bisa menjauhi hal tersebut, tidak bisa terlepas. Contohnya air dengan tanah. Apakah air bisa terhindar dari tanah? Nggak bisa. Bisa Ustadz di gelas. Jangan dibahas yang di gelas. Yang dibahas ini air sungai, air laut. Apakah bisa terlepas dari tanah? Nggak bisa. Ketika air tersebut menjadi keruh disebabkan tanah, maka nggak masalah. Kemudian juga air yang diamnya sangat lama sekali, itu juga apa? Juga masih suci mensucikan. Nah, ada 3 tersebut, paham? Nah, itu masih tetap suci mensucikan walaupun berubahnya sangat pekat. Berubahnya sangat banyak sekali. Kita lanjutkan materi kita. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yan al-mutanajjisati. Pasal menjelaskan tentang sesuatu benda yang menjadi mutanajis, menjadi najis. Wa ma yadhuru minha bid-dibaghi wa ma la yadhuru, dan sesuatu menjadi suci disebabkan disamak. Samak itu apa? Nanti kita jelaskan ketika kita baca ini. Dan wa ma la yadhuru, dan sesuatu yang tidak bisa suci. Nah, kita sudah tahu bahwasanya ketika kita mau mensucikan benda yang terkena najis itu dengan menggunakan air. Pertanyaannya, apakah bisa mensucikan sesuatu yang najis dengan selain air? Apakah bisa? Nah, dijawab di sini bisa, tapi pada hal tertentu. Nah, kita akan baca di sini. Wajuludul maitati. Adapun kulit bangkai, kulluha semuanya, tathuru menjadi suci, bidibaghi sebab disamak. Sawaun baik halnya, fidzalika dalam hal tersebut apa? Kulit bangkai tersebut itu bisa disucikan dengan cara disamak. Nah, kulit bangkai tersebut itu kriterianya yang bagaimana? Maitatu makulil lahmi, bangkai hewan yang bisa dimakan dagingnya, yaitu hewan yang halal.
wa ghairi dan lainnya. Nah, selain hewan yang bisa dimakan dagingnya, yaitu hewan yang haram. Wa kaifiyatud dabaghi, adapun cara menyamak. Caranya bagaimana? Ayyanzi'a fudulal jildi, yaitu dengan membuang lendir kulit bangkai tadi. Mimma yu'affinuhu, dari sesuatu yang bisa menyebabkan ia busuk. Apa itu? Minad dami, dari darah, wanahwi dan yang lainnya, wanahwi dan sejenisnya. Nah, seperti darah, sejenisnya apa ya? Seperti lemaknya, seperti lendirnya. Nah, itu. Nah, kita menyamaknya itu dengan apa? Bisyai'in hirifin, dengan sesuatu yang menyengat. Contohnya ka'afsin, seperti pohon afus. Walau kana al-hirifu najasan, walaupun benda yang menyengat tersebut berupa najis, benda yang najis. Contohnya kadzarfi hamamin, seperti kotoran burung dara. Kafa, cukup, fiddabaghi, dalam proses menyamak. Dan cukup walaupun najis, walaupun najis, tapi nanti harus disucikan dengan air lagi, Nah, najis tadi najis kulitnya itu menjadi suci disebabkan kotoran tadi yang menyengat. Nah, kotoran yang menyengat ini kan najis, nanti disucikan dengan air. Jadi ada 2 kali proses. Kecuali kalau disucikan dengan sesuatu yang suci, misalkan seperti itu. Illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing. Kalau kulit anjing nggak bisa disucikan, sebabnya anjing tersendiri itu najis. Lain halnya dengan harimau, macan, kemudian binatang lain yang tidak halal. Sebabnya ketika waktu hidup dia suci. Nah, ketika dia mati kan menjadi najis. Namun di sini berhubung orang itu membutuhkan kulitnya, sangat membutuhkan kulit, dibuat untuk apa? Untuk baju zaman dulu, zaman sekarang juga dibuat jaket, dibuat untuk tikar. Nah, itu kan dibutuhkan. Maka dari itu syariat ini memperbolehkan untuk menggunakannya, namun harus disucikan dulu dengan disamak tadi. Wal khinziri, dan babi. Nah, babi juga nggak boleh disamak. Sebabnya babi itu najis. Wa ma tawallada minhuma, dan keturunan dari keduanya. Anak-anaknya, anak babi, anak anjing, semuanya juga ikut najis. Au min ahadima, atau keturunan dari salah satu keduanya. Semisal anjing dikloning dengan babi, munculnya blasteran. Nah, itu juga tetap najis. Atau anjing kawin sama kambing. Nah, berarti dikloning sama kambing. Tetap keturunannya, walaupun yang betinanya itu kambing atau anjing, tetap itu termasuk anak anjing. Tetap hukumnya najis, nggak bisa. Ma'a hayawanin tohirin, beserta hewan yang suci. Maksudnya tadi anjing atau babi tersebut dikloning dengan hewan yang suci. Yang saya contohkan tadi, ada anjing dikawinkan dengan kambing, ya otomatis keturunannya tetap najis. Fala yadhuru, maka tidak bisa suci bidibahi, dengan cara disamak. Nah, otomatis di sini proses mensucikan, otomatis kita ketika kita menguliti. Kemarin waktu korban kan banyak kulit kan.
ketika kulit korban tersebut bagaimana? Itu sudah suci. Yang dibahas ini adalah kulit dari hewan yang sudah mati menjadi bangkai. Nah, ketika menjadi bangkai kan otomatis najis. Nah, kita masih bisa memanfaatkan kulitnya dengan cara apa? Disamak, dibah. Dibah itu apa? Dengan disamak. Yaitu tadi sudah disebutkan dengan cara lendir-lendirnya dibuang dengan sesuatu yang menyengat. Nah, itu sesuatu itu suci atau najis. Contohnya menyengat. Contohnya bisa nggak pakai deterjen, mas? Semisal, ya boleh-boleh aja pakai deterjen. Kita apa? Kita gosok-gosok pakai deterjen sampai hilang. Habis itu kita bersihkan sama air. Atau pakai hal yang najis. Pakai kotoran. Kalau zaman dulu pakai kotoran merpati. Itu, ya nggak masalah. Tetap apa? Menjadi suci. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Kecuali tadi kulit anjing dan kulit babi atau kulit atau keturunan dari keduanya atau salah satunya di cloning sama yang lain, itu juga apa? Tidak bisa disucikan sama sekali. Kemudian wa'admul maitati, wasya'ruha, dan rambutnya najis. Tulang dan rambut bangkai itu hukumnya najis, nggak bisa disucikan. Wakada al-maitatu, begitu juga bangkai aidan juga najisatun, hukumnya najis. Wa urida biha, yang dimaksud dengan maitah, dengan bangkai ini adalah, yang dimaksud bangkai adalah azailatu, yang hilang, al-hayatu, kehidupan. Maksudnya hilang di sini adalah mati, yang sudah mati. Bihoiri dakatin syar'iyatin, dengan tanpa disembelih secara syariah. Itu namanya bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati tidak dengan disembelih secara syariah. Fala yustasna, maka tidak dikecualikan hinaidin ketika itu janinul mudakati, janin hewan yang disembelih. Nah, ketika kita menyembelih hewan, tiba-tiba ada janinnya. Nah, janin tersebut mati semisal. Hukumnya apa? Ya, hukumnya mengikuti ibunya. Hukumnya mengikuti induknya. Induknya sudah disembelih, otomatis janin yang di dalam juga termasuk sudah disembelih, yaitu halal. Idza kharaja, ketika janin tersebut sudah keluar, min batni ummihi, dari perut induknya, maitan, berupa telah meninggal. Maitan berupa mayat, telah meninggal, keadaannya telah meninggal. Li'anna dakatahu, karena sembelihan janin, fi dakati ummihi, tergantung dalam penyembelihan ibunya, tergantung dalam penyembelihan induknya. Nah, bisa dimengerti ya. Wakada, dan begitu juga ghairuhu, selainnya. Wakada, begitu juga ghairuhu, selainnya. Minal mustathnayati, dari sesuatu yang dikecualikan. Al-madhkurati, yang telah disebutkan fil mabsutati, dalam kitab yang besar, dalam kitab yang luas penjelasannya. Sumastasna, kemudian dikecualikan lagi, min sya'ril maitati, dari rambut bangkai. Qauluhu, ucapan musannif, pengarang kitab, illal adamiyya, kecuali bangkai atau mayat manusia. Tadi kan seluruh bangkai itu hukumnya
najis. Namun kalau mayat manusia itu hukumnya tetap suci. Sebabnya Allah memuliakan manusia, walaupun ketika saat meninggal dia masih tetap suci, seperti itu. Ai fa inna sya'rahu, yaitu bahwa rambut manusia yang sudah meninggal tohirun suci, kamai tatihi, seperti mayatnya. Fa inna sya'rahu, bahwasanya rambut manusia tohirun suci, kamai tati, seperti mayatnya. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya tulang, rambut, bangkai itu hukumnya semuanya najis. Kecuali kalau hewannya sudah disembelih, maka menjadi suci semuanya. Kayak itu semuanya menjadi suci kecuali kotorannya. Kalau kotoran tetap najis. Nah, kemudian yang dipermasalahkan di sini adalah ketika manusia meninggal itu hukumnya bagaimana? Apakah seperti hewan? Kalau hewan kan ketika meninggal itu hukumnya najis. Kalau manusia tidak. Sebabnya walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan Bani Adam, manusia. Nah, salah satu memuliakan Allah yaitu ketika manusia meninggal masih tetap suci. Baik rambutnya, tulangnya, semuanya tetap suci. Kotorannya gimana Ustaz? Apakah suci? Nah, kotoran tetap najis. Sebabnya hukum kotoran itu najis, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan silahkan berkomentar di kolom komentar.